Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kajian surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Pembelajaran ini ada pada bab 1 di semester ganjil. Anak-anakku, sebelum kita memasuki terkait pembelajaran berpikir kritis, coba kita perhatikan. Kita masih bertanya-tanya kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa, dan kapan ada lagi di atas bumi ada langit, dan di atas langit ada apa lagi. MH Nur Najib sering mengatakan seperti itu, di atas langit masih ada langit ya. Timbul pemikiran kita, memang masih ada atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas tentang itu. Selanjutnya, anak-anakku bisa lihat bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang bagaimana manusia harus berpikir kritis. Salah satunya adalah surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita perhatikan lagi hukum tajwidnya. Nah, tadi kita baca di awal bahwa inna fi khalqis samawati, anak-anakku perlu pahami kenapa, karena takutnya salah sebut, artinya salah arti. Inna fi khalqis, ini ada alif lam syamsiah, Ibu sudah menjelaskan di awal ini ada alif lam syamsiah sesuai dengan warna-warnanya. Wal ardi alif lam kamariyah. Wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu ada mat arid li sukun. Alladzina yadhkuruna, itu kembali lagi mat tabiin. Qiyamau wa qu'udan, itu idgham biguna. Terus yatafakkarun, itu mat tabiin lagi. Fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta qalqala sugra hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Matarid lisukun. Sebenarnya masih banyak hukum-hukum bacaan, tapi ini yang saya perlu beberapa saya sorot sedikit demi sedikit seperti itu. Lanjut terjemahan ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Anak-anakku, ternyata ada asbabun nusulnya kenapa surah Al-Imran diturunkan, bahwa dikemukakan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti kebenaran apakah yang dibawa Nabi Musa alaihissalam kepadamu? Kaum Yahudi menjawab, tongkatnya dan tangan yang putih bersinar bagi memandangnya. Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana halnya dengan Nabi Isa alaihissalam? Kaum Nasrani menjawab, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan menyembuhkan penyakit sopak atau penyakit kulit serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Quraisy juga mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami. Maka Rasulullah SAW berdoa dan turunlah ayat ini. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa tentang karakteristik ulil albab, yaitu mereka yang senantiasa memperbanyak zikir, selalu menggunakan akalnya untuk berpikir, baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring, serta rajin merenungkan penciptaan Allah alam semesta, yang kemudian membawanya pada pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam bukan sebagai suatu kesia-siaan. Selain itu, dijelaskan juga adanya ajakan umat manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, inilah isi dan kandungannya. 1. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, keteraturan pergantian siang malam. Jangan dijadikan sebagai pergantian biasa, tapi pasti ada tujuan dan faedahnya. Ya, kita pahami, kadang kalau seandainya siang terus, wah, akan jadi apa di bumi ini? Terus kalau malam terus, akan jadi apa? Ingat, di dalam pergantian itu ternyata berpengaruh pada dunia kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi. Yang keempat, ulil albab adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kelima, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat. Tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna dan guna. Jangan salah, nyamuk aja yang sering kita pukul, itu ternyata ada manfaatnya buat kita. Seperti itu. Bukan berarti dia hanya membawa penyakit, tapi ternyata ada manfaat dari nyamuk itu sendiri. Nanti kita bahas ya. Yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul. Nih, yang sekarang nih masalah pondok pesantren Az-Zaitun gitu. Nah, kita nanti bisa berpikir, kok bisa ya seperti itu? Jadi jangan hanya sekedar nerimo ceritanya, bilang pondok Az-Zaitun kan sesat apa segala macam. Kita mengkaji sehingga ketika kita ditanya istilah sekarang ya, ndak boleh asbun, asal bunyi, men-sharing tapi nggak disaring dulu, nggak dipikirkan dulu. Terus yang terakhir adalah selalu siap mencoba dan melakukan, artinya siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelidiki atau mengembangkan sesuatu. Gimana anak-anak? Untuk pembelajaran ini cukup hari ini saja, nanti kita lanjut next time. Jangan lupa the next nanti akan ada video selanjutnya terkait lanjutan dari analisis surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta surah Ar-Rahman beserta hadis yang berkaitan berpikir kritis dan teknologi. Banyak pembelajaran seru-seru selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.